di Desa Banyumas kami akan mengabarkan sebuah kebaikan dan ini akan memberikan dampak yang positif bagaimana sebuah perkembangan desa dan lebih keturunan membangun sebuah negara. Dan pagi sore hari ini saya menuding bersama dengan beliau narasumber yang tidak bisa kita sebelah mata, hanya beliau adalah bagian terpenting dari sebuah lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas. Untuk lebih singkatnya, nanti beliau akan memperkenalkan diri seperti apa kiprahnya di dalam bagaimana membangun peradaban dunia, khususnya kita bicara di Indonesia adalah mempersiapkan pembangunan desa dan berkelanjutan. Untuk itu saya terima kasih dan sampaikan, mari kita bareng-bareng untuk kita menggali apa yang menjadi kita menghadapi sebuah pertarungan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Muhammad Hussein sebagai wakil dari PCNU, yang kebetulan dari wakil itu ada 5 dan kami kebagian salah satunya untuk menjadi koordinator di divisi perhutanan di LPP. Nah, senyampang itu memang tugas-tugas yang saat ini sedang dan telah berjalan dengan adanya perjanjian kerjasama PKS antara PBNU dengan KLHK terkait dengan pengelolaan hutan sosial, perhutanan sosial dengan KHDPK, kehutanan untuk pengelolaan dengan pendekatan khusus, karena memang KHDPK ini ternyata menjadi ancaman hutan-hutan yang keterbukaannya sudah melebihi 85%, artinya tinggal sekitar 10-20% saja kanopi yang ada. Oleh sebab itu, dengan adanya NU turun melalui kerjasama antara PBNU dengan KLHK, ini betul-betul menjadi amanah dari visi NU, baik membangun untuk merawat jagat, membangun peradaban. Saya yakin hutan ini menjadi hal yang penting memulai sebuah kehidupan, karena penyangga utama hutan ini menjadi pemasok utama. Oleh sebab itu, dalam program kerja PCNU setelah adanya percepatan PSKHDPK untuk mengurus persetujuan, sekarang bukan perizinan, jadi sudah diturunkan persetujuan. Dengan adanya hutan KHDPK setelah data dari KLHK yang diterima, jadi urutannya secara struktural di PBNU, dan kemarin ada koordinator percepatan nasional, di PWNU ada juga koordinator percepatan perhutanan sosial, juga di PCNU. Setelah kami mendapatkan arahan dari PB, segera kami di PJ membentuk tim percepatan di PJ. Oleh sebab itu, setelah adanya sosialisasi, kami segera menjadi program dengan target yang kami inginkan sesuai dengan PS ini, karena ada targetnya. Ketika nanti ini melewati waktu, time bound-nya nanti dicabut. Oleh sebab itu, dari Banyumas itu ada 7.636 hektar, ya, itu meliputi adanya 5 kecamatan. Iya, tersebar di 5 kecamatan, antara lain adalah ada Baturaden, ada Cilongok, ada Kedung Banteng, ada Pekuncen, ada Sumbang, ada Gumelar, ada Lumbir, Kebasen, dan Purwojati. Apa artinya? Di wilayah ini secara struktural kami punya MBJ. Oleh sebab itu, segera potret ini kami merapat dengan
dengan MBC yang memiliki wilayah. Dan ternyata dari 5 kecamatan ini ada di 15 titik ranting. 15. Iya, 15 titik yang ada di wilayah desa. Karena kalau kecamatan kan mestinya wilayah hutan ini di desa-desa. Oleh sebab itu, apa yang kami ambil langkahnya, kami segera merapat dengan LMDH. Artinya hutan yang PSKH DPK ini kan bukan hutan kosong, sudah sebelumnya juga digarap, tapi posisinya berbeda. Oleh sebab itu yang kami lakukan, kami dengan tim termasuk Bapak Insinyur Taufik ya, sebagai tim kami, Pak Wasilun, kemudian ada Pak Dr. Suparso. Ini kami segera merapat ke legal formality. Kami sowan di CDK 6. Kami menyampaikan surat itu, kemudian membicarakan, alhamdulillah dari CDK mendukung sekali. Karena yang punya wilayah ini, saya sowan dulu. Kemudian ke Perhutani, saya yakin bahwa wilayah KHDPK ini juga banyak irisan dengan kepentingan perhutani. Bahkan yang memiliki data penggarap hutan itu juga perhutani. Oleh sebab itu saya juga silaturahmi ke Perhutani Barat dan Timur. Akhirnya 3 kedinasan ini menjadi sinergitas kami dari PCN. Nah, mulai dari situlah kami bergerak ke masyarakat. Kami ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal dulu, karena jangan sampai kita masuk seakan-akan mungkin mengalihkan penggarap atau menggusur gitu ya. Sehingga sosialisasi ini kami lakukan di wilayah-wilayah yang ada PSKH DPK. Kami kumpulkan dengan nuansa NU. Jadi dengan nuansa NU, justru walaupun di balai desa bannernya ini penyelenggaranya NU, sehingga mereka mungkin tanda tanya, ya kenapa yang selama ini tidak didampingi NU ini kok NU. Nah, kami ceritakan tentang visi besar NU, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Salah satunya NU ingin membuat hutan lestari, petani sejahtera melalui program ini. Jadi 2 utamanya, hutan tetap lestari, petani sejahtera. Nah, petani ini siapa? Kalau diidentifikasi 80% petani ini orang NU, gitu ya, secara makro. Oleh sebab itu tidak salah, siapapun penggarap kami dekati. Saya yakin ketika petani-petani itu orang kita, mereka bisa layak hidup, bisa bahagia, bisa sejahtera, maka jamaah menjadi kuat dan jamiahnya juga nanti berdaulat. Nah, ini yang menjadi bagian. Kita ingin juga menumbuhkan ekonomi hijau, ekonomi produktif. Namun demikian, kerja berat yang harus kami lakukan adalah sosialisasi ini, membangun persepsi. Karena di program-program perhutanan sosial ini sesuai dengan mapping berbeda-beda. Nah, inilah maka beliau Bapak Insinyur Taufik ini menyiapkan sekolah lapang, kemudian menyusun RKT gitu ya, supaya nanti mapping ini akan menjamin hutan tetap lestari, tapi produktivitas yang akan dibangun bisa tetap berjalan dengan baik. Saya yakin hubungan timbal balik sinergi ini dibutuhkan. Jangan sampai hutan setelah diserahkan, justru hutan yang semula itu terang menjadi terang benderang. Harusnya penutupan hutan ini akan pulih kembali dalam jangka 35 tahun, karena untuk perizinan ini adalah 35 tahun. Bahkan itu ketika diperpanjang 1 periode jadi 70 tahun. Ini sebuah potensi besar, maka saya katakan ini sustainable development. Harus direncanakan pembangunan yang berkelanjutan, karena waktu yang lama ini memiliki peran baik. Ketika rencananya itu holistik, menyeluruh, saya pikir ini akan menjadi kelestarian. Saya yakin ujungnya hutan lestari, kita mendapatkan kesejahteraan. Jangan malah petaka nanti yang terjadi. Kemudian cerita pengajuan kami, alhamdulillah dari 20 KTH yang sudah kami ajukan melalui proses kecepatan PW ke PB,
kemudian ke KLHK dan sudah divisitasi dan divalidasi oleh BPSKL Balai Besar Jogja. Alhamdulillah itu sudah berlangsung, bahkan didahului dengan FGD Fokus Discussion Group 2 hari, difasilitasi di kantor cabang kehutanan, mengundang seluruh KTH penerima yang akan mengusulkan dengan pejabat atau stakeholder terkait, camat, desa, kepolisian, karena ini juga membutuhkan keamanan. Tapi itu selama 2 hari selesai, dilanjutkan kunjungan di tapak kegiatan. Luar biasa, kita harus sampai ke titik-titik batas, sampai ke harus ke atas naik, kemudian di wilayah, dan baru kali itu saya memahami betul memang di desa selain jalannya terbatas, kesulitannya ini juga memang membutuhkan link-link lagi nanti ya, link-link tadi di Kementerian Pedesaan ya, karena ini banyak, apalagi yang kami ajukan dari 10 ini ternyata 8 memenuhi kategori hutan desa ya, hutan hadi, karena luasnya itu bisa sampai 1000 hektar, 600 sampai 1000 hektar. Ketika HKM yang memenuhi hanya 2, karena HKM ini kan dipersyaratkan satu petani hanya boleh mengerjakan maksimal 2 hektar. Hutan kemasyarakatan itu. Iya, hutan kemasyarakatan ini baik. Iya, yang pengelolanya ini orang, sehingga ini dikelola oleh orang personal. Syaratnya luasnya dengan petaninya maksimal 2 hektar. Ternyata di Banyumas sulit, dan hanya 2 yang ada bentuknya HKM. Oleh sebab itu dengan HD ini kan anggaran desa bisa diperuntukkan di dalam pola program-program perhutanan sosial, bisa menjadi penerima manfaat tidak langsung, mungkin infrastruktur dengan ekowisatanya. Ini kan akan bukan pelaku petani hutannya semua, tapi masyarakat itu menikmati. Saya kira ini bisa direkam dengan Kementerian Pedesaan. Ada lagi yang tadi disampaikan, kemudian kita juga baca ada desa yang ramah lingkungan darat. Ini sangat cocok karena ke depan saya yakin masing-masing pemegang persetujuan ini jika punya link-link strategis, saya tadi katakan link ini 2, link yang memang profit produktif dan link yang konservatif, harus imbang. Jadi hutan tetap lestari namun bisa dimanfaatkan maksimal sesuai dengan fungsinya, hutan lindung, konservasi, kemudian hutan produksi disesuaikan, dan juga mungkin bagian pemanfaatan di agroforestry yang lain. Bahkan kemarin kita melihat fungsi hutan yang ke arah pendidikan ini penting, karena ini tidak merusak tapi justru akan view-nya ini menjadi jasa besar yang saya berikan, itu namanya edu ekowisata. Saya kira kalau edu ekowisata ini dibuat, ada biodiversity-nya, ada alamnya, ada ekosistemnya yang bisa untuk tempat penelitian, untuk tempat pembelajaran. Saya pikir semua sekolah-sekolah ya, mungkin kalau di NU di bawah Ma'arif itu ya, bisa kita gerakkan menjadi pendidikan usia dini, dan kita harapkan semuanya punya jiwa konservatif di kemudian hari, sehingga LPP dari PCNU sendiri memang memiliki visi kan membangun itu untuk regenerasi, sustainable development, bukan membangun untuk saat ini, tapi akan kita serahkan pada generasi berikut. Nah, ini misi yang harus dilakukan adalah sustainable development yang dilakukan. Oleh sebab itu di saat ini di Banyumas dengan adanya penerimaan SK yang 10, kami tindak lanjuti dengan adanya BIMTEK, penyusunan RKT. Walaupun sebetulnya yang disusun itu jangka panjang dulu yang 10 tahun, tapi ini sangat menyulitkan secara operasional karena aksi lebih penting dulu. Nah, kita mapping secepatnya, kemudian di RKT di tahun itu apa yang kita lihat dan apa yang bisa kita lakukan itu jauh lebih penting. Sehingga kalau penyusunan yang 10 tahun tetap itu menjadi kewajiban nanti yang akan ditandatangani oleh BPSKL Jawa, tapi untuk RKT nanti akan ditangani oleh CDK. Nah, karena ada beberapa kegiatan ini yang kita pandu, dan insya Allah
langkah berikutnya kami membangun persepsi dan membangun kompetensi petani melalui sekolah lapang, dan ini menjadi amanah dari Permen dari Kehutanan itu. Kami harus membangun sekolah lapang supaya tidak salah arah dalam mengelola. Dan lagi kami berharap dengan visi NU di breakdown dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kami berharap nanti setelah hutan ini memang dikelola akan membutuhkan semua sektor, karena hutan ini ya memang holistik. Ada peternakannya, ada perikanannya, ada pertaniannya, ada perkebunannya, seluruhnya tapi dikelola dengan profesional. Di LPPNU ini ada perkebunan, ada pertanian, ada smart farming, ada perikanan. Kita manfaatkan supaya nanti mereka-mereka ini akan mendampingi. Bahkan ke depan harapan NU bahwa pendamping dari perhutanan ini yang dari NGO bisa dari BCNU, karena memang pendamping ada 3. Yang pertama dari ASN, yang kedua dari NGO yang mendampingi, sehingga lebih komunikasi kami akan lebih dekat, dan juga kami berada satu rumah. Karena kalau masih di luar kan seakan-akan datang itu menjadi orang tamu ya, tapi ketika sudah masuk saya pikir lebih efektif lagi. Demikian ya, mungkin visi-visi ini semoga bisa ditindaklanjuti Banyumas Sejahtera melalui pembangunan PS ini. Ketika ini kita garap dengan baik, insya Allah ekonomi hijau berkelanjutan ini akan menjadi modal utama dalam pembangunan baik untuk lingkungan maupun untuk kesejahteraan. Kami berharap ada pembuka memang yang sangat dibutuhkan oleh petani hutan ini adalah aksesibilitas untuk kemitraan yang strategis, yang produktif, yang konservatif, yang bisa untuk pelestarian juga. Oleh sebab itu kami sudah memiliki beberapa mitra yang nanti akan bekerja sama, misalnya Basnas itu kami ajak untuk menanamkan investasi di SDM yang produktif dan juga penanaman yang nanti saya pikir ini investasi. Kemudian mungkin nanti dengan perusahaan-perusahaan yang ada CSR yang berkaitan dengan carbon trade ini harus kita galak. Misalnya ada Pertamina, ada PLN, ada Astra ya, ini harus kita rangkul karena bagaimanapun mereka ini punya kewajiban untuk menjaga alam. Nah, salah satunya adalah mengelola hutan ini bareng-bareng dengan program PS KDPK. Sekali lagi saya harapkan desa yang memiliki wilayah, kemudian wilayah ini berjalan kerjasama dengan baik antara stakeholder yang ada, supaya nanti sinergitas ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan ini sudah mengarah pada pembentukan koperasi KUPS, karena nanti persyaratkan bantuan-bantuan itu akan datang di koperasi-koperasi, sehingga ada mungkin kopi, mungkin ada gula aren, mungkin ada buah, atau mungkin hasil-hasil dari hutan yang bisa membentuk sebuah koperasi. Kita dorong, kita bina. Saya kira ini menjadi bagian ya program masa panjang. Tapi saya katakan sustainable development harus kita atur demikian, jangan sampai kacau di perjalanan, belum mendapatkan hasil sudah rusak duluan. Ini memang harus punya sentuhan-sentuhan profesi. Bahkan kami Pak Dr. Orsa Parso sebagai ketua LPP, kami juga sewaktu-waktu nanti bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam kaitan pengelolaan hutan supaya lebih bagus terarah secara ilmiah. Bahkan harapan kami juga Indonesia kuat karena hutan. Karena kalau kita lihat pada hari ini dengan Global Forest Map, laporannya dari Eropa, dari GFM juga, ternyata perkembangan hutan Indonesia, penutupan hutannya bertambah, artinya deforestasi bisa ditekan. Dan saya rasa ke depan ketika hutan kita ini menyangga kehidupan dunia, itulah saatnya Indonesia menjadi negara kuat. Indonesia tidak harus jadi negara industri. Indonesia menjaga lingkungan hutan sudah disegani oleh semua negara yang lain. Menjaga oksigen, carbon trade, bahkan melebihi mungkin
dengan ketahanan tentara kita. Ini harus betul-betul dikelola, dan ini dari ujung mulai bawah adalah masyarakat desa yang punya hutan, yang mengelola hutan. Maka harus dibangun dari bawah sampai nanti mewujudkan ya tadi merawat zakat, membangun peradaban yang betul-betul kita ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, pengelola, pelestari alam. Saya yakin yang terakhir saya sampaikan melalui NU, kita harus melakukan jihad ekologi. Jihad itu banyak dimaknai mati bersama Allah, tapi di NU jihad itu hidup bersama Allah. Bagaimana hidup ya? Bukan mati. Kalau kamu mau hidup ya bangun kehidupan. Bagaimana membangun kehidupan? Hutan harus kita kelola dengan baik. Hutan yang lestari, inilah artinya kita bisa hidup lebih panjang ya karena Allah. Jadi keberkahan usia ini akan membawa kebaikan. Kalau mati selesai. Oleh sebab itu persepsi jihad ekologi ini adalah kita hidup bersama Allah dengan membangun lingkungan yang baik, menyangga kehidupan dan kesejahteraan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan wakil PCNU di bidang divisi perhutanan. Saya berharap dari PCNU, PW, PB menjadi sebuah struktur percepatan memperoleh persetujuan pengelolaan ini akan lebih bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi, karena selama ini ternyata masih banyak kendala. Saya kira itu. Terima kasih, dan semoga ini bisa memantik, memotivasi dari teman-teman yang lain yang sedang mengurus atau telah memiliki untuk menindaklanjuti dan terus berjuang untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang akan di RKP terutama petani-petani ini segera bisa terarah dengan baik. Saya kira demikian. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Husein. Satu hal yang menarik ini Pak, ini kalau ngurus-ngurus tanamannya untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan hutan sosial itu bayar nggak sih Pak? Oke, banyak yang tanya demikian karena yang namanya apapun pengurusan izin mesti ada biaya, ada orang yang menguruskan. Saya sering sampaikan ke desa-desa ini yang mendampingi NU ya, sehingga saya jamin bahwa kami datang untuk memberikan kemudahan yang selama ini sulit, menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada masalah. Oleh sebab itu dengan visi itu alhamdulillah memang kami ada kesulitan awal karena NU datang langsung di LMDH atau KTH ini kan jalurnya ada missing link ya, hal yang putus ya. Oleh sebab itu setelah kami sosialisasi merapat dengan kegiatan-kegiatan yang ada, kami masuk dan kami jelaskan, dan alhamdulillah justru dari pengusulan ya, teman-teman yang mengusulkan intinya kan di wilayah tapak yang ada KDPK harus ada ketuanya. Nah yang ketua akan masyarakat, kemudian ada anggotanya dengan nanti KTP-nya. Nah nanti setelah ada ketuanya ada anggota petaninya, jangan sampai ada ketua fiktif nggak ada. Ini kan model lama ya. Iya. Kalau kami pastikan kegiatannya malah nggak ada lagi. Iya, jadi ada ketua. Yang diusulkan sederhana dari percepatan itu ketika ada wilayahnya nama KTH-nya apa. Nah, misalnya kelompok tani hutan ya. Iya, di sini kelompok tani hutan misalnya di Banyumas ada Rimba Lestari. Ini nama ketua KTH-nya. Juga nanti ada ketua kadesnya, ada nama desanya, ada luasannya, kemudian juga kecamatan. Data itu aja yang dibutuhkan. Tapi bentar Pak, ini kalau yang bentukan KTH itu sudah ada kegiatan atau memang belum ada kegiatan boleh untuk mendaftarkan? Oleh sebab itu gini, jangan kosong kegiatan. Walaupun secara formal belum mendapatkan persetujuan, tetap boleh melakukan kegiatan yang sesuai dengan tipologinya hutan sendiri Pak ya.
malah lebih bagus bahwa hutan itu ternyata sekarang sudah digunakan. Artinya akan mendorong segera persetujuan itu dikeluarkan. Jangan sampai hutan belukar yang belum ada apa-apanya. Itu artinya ketika diberikan persetujuan, siapa yang akan hutan. Jadi boleh. Kemarin di persetujuan itu ketika visitasi, ketika di hutan kan dari PPSKL timnya kan ketemu di balai desa. Oh, itu langsung turun semua seminggu itu, seminggu. Jam cek lapangan ya, Pak? Cek lapangan. Bukan hanya cek lapangan, cek hutan. Pengukuran satelit. Jadi kita tahu gambar wilayahnya. Ya makanya nanti DSK itu kan masing-masing sudah memiliki wilayah yang sudah tergambarkan di SK luasnya, masing sudah ada. Bahkan itu ada juga ketika orang punya garapan dicekkan di geospasialnya ya. Artinya wilayah ini KHDP kan enggak. Kan ada juga orang yang sudah gitu, Pak, ya? Sudah bekerja, ternyata investasi yang dilakukan bukan di wilayah KHDP. Sehingga ini penting. Kemarin sudah banyak yang hanya konsultasi dari petani-petani hutan yang menggarap, kemudian untuk dilihatkan yang saya garap ini KHDP hutan dan jangan-jangan tidak dalam kewenangan, nanti hilang investasinya. Pak, berarti sebetulnya lahan itu miliknya perhutani dalam aman perhutani lah ya, atau negara dalam aman perhutani. Terus masyarakat sekitar itu melalui KTH itu pinginlah, kami itu pingin mengekspor ya sesuai dengan kemauan kami, dengan tipologi sesuai dengan kemampuannya gitu. Berarti awal mula seperti itu ya, Pak ya? Semacam gini, munculnya KHDPH ini kan melihat sebuah fenomena kenyataan hutan itu terpusat ya, dengan tadi syaratnya terbuka sudah tinggal 10%. Artinya kan dia berubah fungsi jadi kebun, jadi sawah, tapi lahan tetap hutan. Oleh sebab itu dari KLHK ini akan memberikan, ini butuh tenaga besar. Walaupun perhutani itu kan mitra KLHK, mereka juga hanya penggarap perhutani. Perhutani mitranya KLHK. Sebetulnya perusahaan ini KTH juga mitra ya. Perusahaan. Jadi KLHK yang selama ini kan mitra utamanya di perhutani. Namun maaf di PSKD kita justru yang memegang ini adalah masyarakat. Jadi bukan perhutani. Oleh sebab itu karena ini yang memegang adalah masyarakat bukan perhutani, bahkan perhutani dikeluarkan dari proses PSKHDP. Berarti kalau sudah terproses gitu, perhutani nggak boleh masuk sini, berarti nggak boleh ngomong ini, Pak. Kalau di PSKHDP kan ini lepas dari perhutani, maka ada yang namanya nanti transformasi, karena sebelumnya wilayah itu interseksi antara kepentingan perhutani dengan masyarakat. Di situ kan ada aset perhutani, mungkin hutan yang sudah mau panen pinus ya kan, nah, ini harus dikerjasama. Tapi intinya di KHDPK ini pengelolanya masyarakat bukan perhutani. Itulah sekarang masyarakat jadi bermartabat, dia pemilik. Oleh sebab itu ketika ada mitra itu yang bukan memiliki kemudian persetujuannya dijual, bukan. Ini yang nggak boleh. Jadi kedatangan investor ini sifatnya tetap pemiliknya. Itu benar Pak, itu pertama dapat persetujuan 35 tahun, terus diperpanjang bisa 35 tahun. Seperti itu. Makanya karena masa yang begitu panjang, kalau di PCNO hanya 5 tahun sudah ganti. Jadi 35 tahun. Ya, jadi ini sudah kita harus petakan hutan produksi seperti apa. Makanya dengan penutupan hutan yang 50, 30, 20 saya jamin itu insya Allah kalau itu dilakukan dalam masa persetujuan, nanti di foto hutan penutupannya itu saya yakin untuk GVM-nya Global Forest Map-nya hutan Indonesia akan lebih tampak, karena kalau sekarang ini data yang paling baru kita membanggakan itu hutan Indonesia itu sekarang 96 juta hektar, 51,2% dari total daratan Indonesia, 187,5 juta hektar. Ini kondisinya
baguslah kalau nanti tadi ada pembangunan di desa yang ramah lingkungan darat, artinya taman hutan itu akan menjadi kanopi-kanopi baru, jadi paru-paru iklim mikro baru. Saya yakin ya kondisi Indonesia hutannya akan semakin hebat. Nah, ini tanda Indonesia akan menjadi negara kuat, negara maju. Dan sudah fokus, Indonesia punya potensi jadi negara besar itu hutannya, karena bergening dunia ya kan, karena penyangga oksigen dunia cukup besar Indonesia. Kan hutan kita hutan tropis. Hutan tropis itu salah satunya hutan-hutan ini menyangga oksigen yang banyak. Beda dengan di Amerika Utara, di kutub itu hutannya luas tapi bukan penghasil oksigen. Saya kira ini menjadi program strategis bagi siapapun yang akan membangun wilayah harus memperhatikan, termasuk siapapun yang di Banyumas nantinya harus masuk program-program untuk memberikan hutan lestari, petani yang akan meningkat ekonomi. Dan ini desa-desa tadi pembangunan yang menjadi pembangunan dengan ramah lingkungan darat ini bisa diperbanyak, karena nanti kalau sifatnya hutan desa ini ADD bisa dimasukkan dalam pembangunan, terutama di hutan-hutan lindung konservasi ini bisa nanti jadi aset untuk yang dan ekowisata. Oke, terima kasih Pak Hussein atas informasi dan hal-hal yang terpenting, yaitu bagaimana pemerintah itu khususnya adalah ornamen-ornamennya itu ada kementerian itu ya, ada mungkin badan itu yang harus terlibat di dalam bagaimana nantinya Indonesia itu menjadi penghasil oksigen terbesar itu. Dan satu hal yang pasti adalah kegiatan ini tentang program sosial harus masuk dalam sebuah agenda tata ruang, Pak, tata ruang baik itu secara nasional apalagi di daerah gitu ya. Dan ini kami sangat terima kasih dari jajaran PBNU khususnya adalah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, dan hari ini saya hadir memberikan informasi bagaimana PCNU Banyumas melalui LPPNU itu adalah bersinergi untuk mengimplementasikan yaitu mahawan jangan membangun peradaban dunia. Untuk itu dari Maluku mengucapkan terima kasih, dan Pak Hussein tentunya satu hal Pak, kami mengucapkan terima kasih di sesi sore hari ini, dan semoga apa yang tadi disampaikan akan segera memberikan dampak baik bagi perkembangan desa, karena ini masuk dalam sebuah capaian sustainable goals, tujuan SDGs desa ke-15 yaitu desa ramah lingkungan darat, dan ini juga akan merangkai pada sebuah capaian SDGs 1 dan 2 yaitu desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, karena sering kita lihat adalah masyarakat di pemerintah banyak kurang, tapi dengan adanya PS saya bisa. Itu saja, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.